Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi Abdillah dari SMP Negeri 2 Demak, calon guru penggerak angkatan 9. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Maksudnya apa ya? Setiap murid memiliki ciri khasnya sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangannya, serta minat, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, dan aspek lain yang berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman dalam proses pembelajaran di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Pertama, kesiapan belajar murid. 2. Minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Pertama, dalam kesiapan belajar murid, guru harus melakukan asesmen awal atau diagnostik tes. Yang kedua adalah minat belajar murid. Seperti kita ketahui bersama bahwa minat anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dicapai melalui variasi dalam pengaturan atau metode penyampaian tanpa harus mengubah atau mengurangi tingkat standar dalam kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk
berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.